Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Sofi di Jogja. Mbak Sofi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar awal tahun 2000-an. Jadi sekitar tahun 2003 itu nggak jauh dengan pernikahannya Mbak Sofi sama suami gitu ya. Namanya itu Mas Didi. Jadi di tahun 2003 tersebut mereka itu menikah gitu ya awal tahun, dan memang sebelumnya saat belum menikah, Mas Didi kan memang pacaran udah Mbak Sofi sama Mas Didi itu udah deket lumayan cukup lama, sekitar 3 tahun. Nah, sepanjang perjalanan itu Mas Didi tuh banyak cerita, dan salah satunya itu adalah seseorang yang namanya Pak Romo sebenarnya gitu ya. Cuman Mas Didi itu biasa manggil itu Pak D Romo gitu. Biasanya tuh nyebutnya itu cuman Pak D doang. Nah, Pak D itu adalah orang yang ya boleh dibilang lumayan cukup spesial di keluarganya Mas Didi. Bukan karena hubungan darah atau apa, enggak. Justru Pak D ini adalah orang yang sering menolong keluarganya Mas Didi saat lagi ada masalah, terutama masalah yang ya mungkin dianggap berhubungan dengan sesuatu yang mistis-mistis seperti itu. Nah, Pak D ini boleh dibilang itu kayak semacam guru spiritual keluarganya si Mas Didi tadi lah. Pokoknya kurang lebih itu seperti itu. Nah, dulu sempat ada omongan beberapa tahun yang lalu itu sebelum kenal sama Mbak Sofi ini. Nah, sebelum kenal itu ada omongan, Mas Didi kan udah kenal sama Pak D tadi ya. Dan Pak D itu sempat ngomong, nanti kalau misal kamu udah nikah, bawa istrimu main ke rumahnya Pak D, katanya begitu. Nah, rumah Pak D Romo sendiri itu di daerah pinggiran Wonogiri di situ. Mas Didi pernah beberapa kali, kurang lebih sekitar 2 kali lah ke tempat situ. Cuman ya memang jaraknya itu lumayan cukup jauh ya, lumayan cukup lama. Pertama kali ke sana itu waktu SMP. Kedua, SMP terakhiran gitu ya. Selanjutnya itu waktu SMA pun SMA terakhiran. Jadi memang udah lama banget ngelewatin masa kuliah, ngelewatin masa kerja, belum pernah datang ke rumah Pak D Romo lagi. Nah, Pak D sendiri itu beberapa tahun yang lalu ini sempat main ke rumah ke sana ya, ketemu sama Mas Didi, ngomong begitu lagi. Kapan kamu mau nikah? Waktu itu memang udah jalan sama Mbak Irma ya. Kapan? Oh, nanti Pak D, bentar lagi lah, nabung dulu, kata Mas Didi. Dan ya intinya seperti itu. Mas Didi itu kayak mau ngelunasin janjinya gitu ya. Dan ya sempat ngomong sama Mbak Irma, cerita, nanti kalau misal udah nikah, aku mau ajak kamu ketemu sama seseorang, katanya begitu kan. Oh, siapa Mas? Ada, namanya Pak D Romo. Aku biasa manggilnya tuh Pak D. Dan ya diceritakan itu alasan kenapa. Pokoknya kalau misal udah menikah, katanya minta dikenalin sama istriku. Ya, Mbak Sofi sendiri, ini mohon maaf ya, nanti kalau salah-salah sebut antara Mbak Sofi sama Mbak Irma gitu. Mbak Irma ini adiknya Mbak Sofi. Nanti soalnya udah muncul di kepala ini, takutnya salah-salah sebut. Nah, Mbak Sofi pun tidak keberatan dengan hal itu. Ya udah Mas, kalau kayak gitu. Nah, akhirnya mereka kan menikah. Setelah menikah direncanakan lah. Setelah semuanya udah tenang, udah adem ayem, ada waktu luang, ngomong si Mas Didi, Dek, gimana? Jadi nggak ke Wonogiri? Ya udah Mas, ayo Mas, kapan bisanya? Akhirnya ketemulah suatu hari gitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo sebentar, mau numpang dagangan sebentar seperti biasa.
bawang goreng Nyawiji, bawang goreng renyah digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, wis pokoknya bener-bener nggak ada campuran apapun, bener-bener bawang murni. Ya memang secara harga agak sedikit mahal, tapi ya itu karena kita nggak pakai campuran apapun. Harga bawang kan juga lumayan mahal ya. Monggo kawan-kawan yang berminat bisa nanti dibeli, ada linknya di bawah ini. Di deskripsi juga ada di situ ya. Di Shopee ada, Tokopedia ada, di TikTok pun juga ada. Dan bahkan untuk kawan-kawan mungkin yang berminat mau jadi partner gitu ya, mau jadi ini apa namanya mitra Nyawiji juga bisa dibuka nanti di nyawiji.com ya. Mau partner, mau beli langsung di situ juga boleh gitu ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang udah lama berhenti nggak mesen, lupa kali ya, ya ditunggu pesanannya. Terima kasih, itu aja, kita lanjut ceritanya. Nah, setelah dijadwalkan itu, akhirnya singkat cerita, mereka pun berangkat. Nah, berangkatnya itu memang agak-agak santai gitu ya. Jadi memang ya dari Jogja, Wonogiri itu kan nggak jauh gitu ya. Mereka pun berangkat, awalnya rencananya itu mau jam 10 siang waktu itu. Cuman dilalahnya gitu ya, ada tamu, ya namanya pengantin baru begitu kan, ya adalah tamu teman-temannya Mas Didi gitu, pada datang ke situ. Dan akhirnya lumayan cukup lama main di sana. Mas Didi mau ngusir ya ndak enak, orang mereka datang lagi nengokin pengantin, masa disuruh aku mau pergi ya, kok ndak enak gitu ya. Akhirnya ditungguin di situ. Sampai molor sampai sekitar ya ndak tahulah sekitar jam 2-an. Jam 2 setelah makan siang mereka pulang gitu ya. Oh, ternyata nungguin makan siang gitu ya. Wis ndak apa-apa. Dan ya dari jam 2 itu mereka udah pulang kan. Mas Didi sama Mbak Irma itu sempat ngebahas, "Dek, kalau kita tunda aja gimana ya, Dek ya?" Ya udah Mas, nggak apa-apa. Awalnya Mbak Irma itu bilang begitu, ya udah Mas, nggak apa-apa. Orang lagian ini juga udah lumayan cukup sore, kata si Mbak Irma. Besok lagi aja Mas. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Maaf ya temanku lama banget. Ya nggak apa-apa, santai aja, kata Mbak Irma. Dan setelah sekitar jam 4, Mbak Irma itu ya udah kepengen mandi lah waktu itu ya. Dan mungkin dia bosen juga kali di rumah. Akhirnya apa? Mbak Irma itu kepikiran, apa sekarang aja ke sananya ya? Apa sekarang aja ke sananya, ke rumahnya Pak D Romo itu? Ah, yaudah deh, Mas, kalau sekarang aja gimana Mas ke sana? Loh, sekarang katanya, kata si Mas Didinya. Iya Mas, sekarang aja, ya kan udah adem, enak gitu. Tapi kan ini udah sore, katanya begitu kan. Nanti sampai sana bisa jadi udah gelap, menjelang gelap gitu kan. Ya udah Mas, enggak apa-apa, hitung jalan-jalan, kata si Mbak Irma itu begitu. Kamu masih ingat jalannya kan Mas? Dibilang masih ingat, cuman dibilang enggak ya enggak. Tapi biasanya Mas Didi itu tipe orang yang dia nggak menghafal jalan sepenuhnya, hanya menghafal titik-titik tertentu gitu ya. Pokoknya kalau ngelewatin ini, oh ya bener jalannya tuh ini. Berarti benar, udah ke depan lagi, nanti ketemu patokan lagi, oh iya bener ini. Jadi memang nggak hafal rutenya, hanya patokan-patokan aja yang diingat. Dan waktu itu Mas Didi mungkin dengan keyakinan sekitar 70% tahu lah rumahnya Pak D Romo itu di mana. Nah itu sore, akhirnya apa? Mbak Irma pun mandi gitu kan, mandi, Mas Didi juga mandi gitu bareng atau gimana, nggak tahu. Mereka intinya udah selesai gitu ya. Dan Mbak Irma pun ngomong, Mas, ini intinya kita jalan-jalan aja bis Mas, kata si Mbak Irma begitu ya. Intinya kita jalan-jalan. Iya Mas, juga ragu soalnya ini udah sore gitu kan. Kalau malam kan nanti jalanan lumayan cukup susah, kata si Mas Didi. Takutnya tuh nyasar atau bagaimana. Iya Mas, kita jalan-jalan aja Mas, kita jalan-jalan. Akhirnya sudah sore itu mereka pun berangkat. Ya mungkin sekitar jam 4:30 lewat lah, hampir jam 5 mereka tuh keluar rumah. Kebetulan mereka bawa mobil. Adiknya ikut, minta ikut si Irma. Mbak, mau kemana? Katanya. Mbak mau ke Wonogiri, katanya begitu. Oh, Mbak, aku ikut toh Mbak, kata si Mbak Irma begitu. Ikut, Mas, gimana Mas? Boleh ikut enggak bocil, katanya waktu itu.
adiknya si Mbak Irma itu, Mbak Irma adiknya Mbak Sofi itu masih SMP ya, waktu itu masih kecil. Dan ya sudah ikut-ikut aja kata si Mas Didi. Akhirnya ikutlah si Mbak Irma. Bertiga mereka ke sana pamit sama orang tuanya Mbak Irma, waktu itu masih tinggal sama orang tua ya. Dan akhirnya sudah jalanlah mereka sore itu ya keliling-keliling Jogja, agak ke selatan ke sana gitu ya, menuju Wonogiri. Awalnya Mas Didi pun agak sedikit ragu waktu itu ya. Mbak Irma juga wis lah yang penting jalan-jalan gitu ya. Nanti pulang-pulang jam 9, jam 10 ndak apa-apa. Sampai Wonogiri nggak lanjut ya udah pulang-pulang aja. Nah itu sepanjang perjalanan ya mereka kan ngobrol-ngobrol seru banget. Singkat cerita, sampailah mereka di Wonogiri. Sebelumnya sempat muter-muter di Jogja dulu, di sana bawanya pun nggak terlalu ngebut gitu ya, memang di bawah santai. Nah akhirnya sudah sesampainya di Wonogiri situ, Mas Didi tuh nanya, "Dek, ini gimana kita jadi mau ke tempatnya Pade Romo?" kata si Mas Didi. "Ya udah Mas, kamu inget jalannya ndak?" "Aku sih jalannya masih inget, jalan masuknya. Cuman kalau udah kesana ndak tahu." "Mas, kalau misal jam segini gitu ya, katakanlah udah jam 6:30 malam misalkan. Ini kemalaman ndak Mas? Kira-kira sampai ke rumahnya Pade gitu kan?" "Enggak sih, paling kalau dari sini sekitar setengah jam," kata si itu ya Mas Didinya. "Oh ya udah Mas. Ya udah, kita ke sana aja yuk, kita ke sana. Nanti sambil jalan kita beli sesuatu dulu Mas, apa kayak martabak atau apa gitu." Akhirnya mereka kan ada mampir-mampir juga. Beli martabak pun ngantri, beli apa, oleh-oleh, buah-buah dan sebagainya gitu. Itu pun memakan lumayan cukup waktu kan. Dan akhirnya sudah sekitar jam 7 malam mereka itu menuju ke kampungnya si Pade Romo. Ke sana masuk terus. Dari pusat kota yang ramai, jalanan pun pelan-pelan menjadi sepi, makin sedikit motor, kendaraan yang lain itu yang lalu lalang di situ. Terus ke sana kanan kiri itu udah hutan dan sebagainya. Syahdu menurut Mbak Irma waktu itu, Mbak Irma ya kan keceplosan salah kan. Menurut Mbak Sofi itu syahdu, Mbak Irma sendiri ya tetap semangat-semangat aja gitu ya. Dia itu partai hore, cuma ngeramein lah di situ. Dan memang enak, kata Mbak Irma, lumayan jadi rame. Ini kalau misal aku sama Mas Didi doang, yang ada Mas Didi diem, nantinya aku diem, nantinya aku tidur dan sebagainya. Wah ada si Irma, lumayan rame lah suasana di mobil itu, nggak terlalu sepi banget dan enggak terlalu mencekam. Karena apa, yang dilewatin itu daerah yang udah mulai sepi, bener-bener pinggiran ke situ. Rumah pun udah jarang gitu kan. Dan akhirnya apa, Mas Didi sampailah, pertama jalan agak sedikit pelan. "Loh Mas, kok pelan Mas? Kayaknya udah deket," kata Mas Didi. "Kayaknya udah deket." Ke situ pelan. Ketemulah satu kayak gapura desa begitu ya, kayak gang ke sana masuk. "Nah di sini Mas," kata si Mbak Irma. "Iya kampungnya di sini Mas." "Emang ada kampung di belakang situ?" Ada kampung," katanya. "Ya itu kampungnya Mbak Romo, memang di kampung banget, enak banget di situ. Cuma nggak tahu kalau malam gitu kan." Dan akhirnya apa? Mas Didi pun masuk mobilnya ke sana, ke gang itu. Jalanannya rusak, kanan kiri di awal-awal itu nggak ada rumah, cuman hutan-hutan doang, entah hutan jati, hutan pinus atau apa itu. Pokoknya seperti itu. Dibawa pelan-pelan, "Mas, ini beneran Mas ke sana ada desa?" Mbak Irma itu udah ragu waktu itu. "Iya beneran, kata si Mas Didi. "Udah santai aja, udah tenang aja, nggak apa-apa," kata Mas Didi. Terus ke sana, dan di situ jadi masalah. Mereka udah jalan masuk ke dalam itu sekitar 15 menit. Itu kan udah lumayan cukup jauh ya untuk ukuran menjangkau desa yang dibalik itu desa tersebut. Mana jalannya naik turun lagi, pohon bambunya juga banyak, ngelewatin beberapa kali, macem-macem lah gitu. Mana ada acara ngelindes ular juga waktu itu. Jadi ular kalau malam itu kan mungkin dingin ya, menghangatkan, itu biasa leha-lehe di atas aspal di situ yang anget. Nah, kelindes gladuk gitu kan. Ya wis udah ndak apa-apa. Jalan terus ke sana. Mbak
Sofinya itu udah mulai agak sedikit ragu. Mas, sampean itu inget ndak sih rumahnya sebenarnya? Inget rumahnya, terus jalannya ini bener ndak? Kayaknya sih bener, kata si Mas Didi. Mas jangan pakai kayaknya begitu. Kan aku udah bilang ke kamu, aku dibilang inget ya inget, dibilang enggak ya enggak, katanya. Cuman ini kayaknya bener. Kayaknya bener, itu instingnya Mas Didi itu masih main mengatakan kalau jalur yang dilewati itu bener gitu kan. Ya udah jalan. Tapi Mbak Irma itu nggak terlalu percaya kali ini sama suaminya, sama Mas Didi tadi. Termasuk si ini Mbak Irma, tadi salah sebut ya, Mbak Sofi maksudnya. Termasuk si Mbak Irma ini juga agak sedikit gimana gitu ya. Mas Didi gitu kan. Yang bener Mas gitu. Ini serem loh Mas, nanti jangan-jangan masuk ke hutan dalam ke sana Mas. Jangan-jangan disasarin Mas gitu. Nanti masuk ke hutan. Itu sih yang kayak di berita-berita gitu Mas. Mas ngomong jangan kayak gitu, kata si Mas Didinya. Berdoa aja, kata si Mas Didi itu begitu. Disuruh berdoa malah tambah seru. Mas, emang kenapa kok kita disuruh berdoa, kata si Mbak Sofinya. Ya apa salahnya doa, kata Mas Didi, daripada kalian mikir yang enggak. Udah tenang aja, ini bener jalannya. Dan enggak terasa, itu udah sekitar setengah jam. Hampir jam 8 malam, Mas Didi itu masih di jalanan yang itu. Meskipun yang dilewatin itu ya beda-beda, maksudnya bukan yang diputer-puterin loh. Balik lagi, itu enggak sama sekali. Jalanan itu kayak lurus ke sana dan perasaan Mas Didi, oh iya bener jalannya tuh ini. Oh iya bener jalannya tuh ini, aku ndak asing dengan jalan ini, pikirnya Mas Didi itu seperti itu. Jadi dia pun tetap bertahan ngejalanin mobilnya tersebut ke sana. Makin malam nggak kerasa jam setengah 9. Di situ Mbak Irma udah diem aja begitu. Akhirnya Mas Didi, Dek kamu kenapa? Bukan Mbak Irma ya, Mbak Sofi. Mbak Irma juga sama sih, dua-duanya itu diem. Akhirnya ditanya, kamu kenapa? Kalian berdua kenapa? Kok pada diem semua? Kata Mas Didi. Mas, aku ngerasain sesuatu yang gak bener Mas, kata Mbak Sofi ya. Kamu nyadar gak sih Mas sekarang jam berapa? Udah hampir jam 9 Mas. Kita itu udah berapa lama ngelewatin jalanan ini. Ini kalau misal lewat jalur gede gitu Mas, ini udah antar kota Mas kita Mas. Lah ini kita sampainya kemana gitu? Kita mau ke Ngawi, ke Nganjuk, kemana gitu? Enggak lah, kata Mas Didi, enggak kok jalannya itu masih bener. Dan akhirnya Mas Didi pun diem aja, dia pun berusaha berpikir, apa iya ya? Ya udah, gimana kalau nanti nunggu jam 9 deh, kata Mas Didi ya. Nunggu jam 9 kita terus ke sana sambil nyari tempat buat putar balik, soalnya jalannya tuh sempit dan itu hutan semua, nggak ada rumah satupun ya. Udah, yuk kita jalan aja. Nah, di momen-momen tersebut, si Mbak Irma yang di belakang itu, Mas Didi, Mbak Sofi, gitu kan. Iya, kenapa Mak? Mas, itu tadi aku ngeliat, kata si Mbak ini. Kamu ngeliat apaan? Aku ngeliat ada kayak perempuan berdiri Mas di pinggir jalan, kata si Mbak Irmanya. Mas Didi sama Mbak Sofi pun diem aja. Udah Mak, udah. Tenang, kata si Mas Didi. Udah, yuk kita cari putar balik. Akhirnya apa? Mas Didi pun nyari putar balik. Dan di kala itu, Mas Didi tuh justru muncul yakin, kayaknya sih kesasar beneran gitu ya. Itu justru di momen-momen seperti itu setelah jam 9 malam. Dan itu udah telat banget jam segitu ya. Kayaknya rumah Pak Dik Romo juga nggak sejauh ini. Kalau kata Mas Didi, dulu seingatku begitu masuk ini ya, masuk gang desa, gapura desa yang ada di depan itu, paling ya sekitar 10-15 menit lah, kata si Mas Didi. Nggak jauh-jauh banget ya, jalannya sama karena jalanan aspalnya juga rusak, ada yang bagus ada yang rusak seperti itu. Cuman memang nggak selama ini, berarti ini udah kelewat kali ya, kata Mas Didi. Ya wes, putar balik. Akhirnya mereka pun putar balik. Mbak Sofi sendiri itu udah mulai ngambek gitu ya. Mas, kamu gimana sih Mas?
Tak pikir kamu beneran inget gitu kan. Ya enggak lah, inget-inget enggak gitu kan. Apalagi ini kan malam, kata Mas Didi. Ini Mbak Irma di belakang itu diem aja. Udah dari tadi kan bawel banget ya. Ini radionya tuh baterainya itu udah lemah. Jadi cuman diem aja. Mak, Irma. Iya Mbak, kata Mbak Sofi kan. Jangan ngelamun Mak. Enggak Mbak, aku nggak ngelamun Mbak, kata. Iya wes, tapi ngomong, jangan diem aja, kata. Kalau nggak ada suara ngomong malah tambah sepi. Justru saat diomongin begitu, Mas Didinya diem, Mbak Irmanya diem, Mbak Sofinya pun ikutan diem. Akhirnya ya wes, ketemu putar balik. Mereka kan putar balik. Putar balik ke sana, jalan juga agak lumayan cukup cepat, lebih cepat dari saat berangkat tadi. Terus ke sana nyusurin jalan, dan Mas Didi inget, iya bener kita ngelewatin ini. Kayaknya sih rumahnya Pak Dik Romo itu masih ke sana. Udah mas, kita pulang aja, kata Mbak Sofinya. Kita pulang aja. Iya, kan niat awal kita itu cuman jalan-jalan mas. Rencananya kan ke Pak Dik Romo itu memang besok, kata si Mbak Sofi ya gitu. Iya sih, memang rencana kita jalan-jalan aja. Ya wis lah, kita jalan-jalan aja. Akhirnya sudah balik ke sana. Ini aneh lagi. Mereka itu udah nyusurin jalanan itu sekitar 1 jam, mungkin sampai jam 10 malam. Dan yang bikin aneh, ya ada kekhawatiran sebagai sopir pasti ngecek bensin kan. Mas Didi tuh merasa aneh, ini kok bensin itu kayak nggak berkurang ya. Dari tadi kita itu udah lewat lumayan cukup nanjak, naik turun. Tapi kok bensin segitu-segitu aja, kok irit banget pikirnya Mas Didi, cuman dalam hati doang. Nah Mbak Irmanya, Mas kok perasaan pulangnya lebih lama ya Mas ya. Mas Didi diem aja gitu kan. Mas jangan diem begitu. Iya habis aku harus jawab bagaimana gitu, aku harus jawab bagaimana. Ya ini kan jalanan yang tadi kan yang kita lewatin, menurut kamu gimana? Bener ndak lewatin jalan ini? Mbak Irma di belakang itu masih diem aja. Mbak Sofi pun ya memang mengamati jalan yang dilewatin itu. Dan jalanannya ya bener. Sepertinya bener karena mereka tuh nggak ngelewat belokan atau apa gitu. Lurus saja terus cuman ngikutin jalanan itu. Sampai akhirnya jam 11 malam itu udah nggak mungkin banget lah. Harusnya itu kita ketemu sama jalanan antar kota gitu ya. Ini nggak ketemu sama sekali sampai jam 11 malam. Artinya mereka itu udah 2 jam nyusurin jalanan itu. Dan Mas Didi pun merasa aneh. Bensin itu nggak turun sedikit pun. Segitu-gitu aja kata Mas Didi. Tapi tetap diem. Sampai akhirnya Mbak Sofi itu nanya, Mas bensin gimana mas, cukup enggak? Aman, bensin aman. Mas Didi begitu jawabnya. Akhirnya ya wes, mobil pun mobil pun berjalan gitu ya. Sampai akhirnya mereka itu udah bener-bener kayak menyerah, ketakutan. Mas kita itu disasarin mas, kata si Mbak Sofi ya. Mas kita itu disasarin. Dan Mbak Irma pun di belakang ngomong, iya Mas Didi, ini kita itu nyasar Mas Didi. Nggak mungkin kok nggak nyampe-nyampe. Ini kita berapa jam ya Mbak ya? Tadi dari rumah jam 5 ya Mbak ya? Iya dari rumah jam 5. Terus sekarang jam 11, itu udah 6 jam gitu perjalanan. Kita harusnya udah nyampe Surabaya kali mas, kata si Mbak Irma di belakang. Iya juga ya. Mas Didi pun mengiyakan, tapi dia nggak mau memperkeruh kondisi waktu itu ya. Jadi udah tenang Mas Didi itu cuman begitu ngeliatin bar bensin itu nggak turun sama sekali. Iya sih, 6 jam jalan kok turun ya. Waktu itu perjalanan dari Jogja ke Wonogiri doang, kesininya itu nggak turun sama sekali. Ini mobil sebenarnya jalan atau enggak, kata Mas Didi. Terus udah jam 11, akhirnya apa, mereka pun kayak udah menyerah. Mas ini kita enaknya gimana ya mas ya, apa mau berhenti dulu atau mau bagaimana, kata si Mbak Sofi. Nanti deh berhentinya kita di depan aja, kata Mas Didi. Pada diem semuanya di situ, udah pada takut. Dan akhirnya apa, mobil kan masih melaju, tambah pelan ketemu
sama seorang nenek di situ. Ada nenek-nenek itu lagi ngegendong kayu bakar, ranting-ranting semacam itulah. Mas, kata Mbak Sofi ya. Itu mas, ada nenek-nenek mas di depan. Iya, aku juga tahu. Mas, apa kita tanya aja ya ke si nenek itu ya? Mas Didi agak ragu waktu itu. Iya, cuman kan ini udah malam dan ya mas, masa iya nenek-nenek mau ngejebak kita tuh bagaimana, kata si Mbak Sofinya. Ya bukan begitu, kata Mas Didi. Udah mas, berhenti dulu. Aku mau nanya, aku aja yang nanya, kata si Mbak Sofinya begitu. Akhirnya apa ya, Mas Didi pun turun. Itu nenek-nenek posisinya tuh ke sana, searah sama mereka. Jadi di sebelah kiri jalannya. Mobil pun berhenti, jadi terang kan. Si nenek pun berhenti dan nenek itu nengok ke belakang sana. Mbak Sofi turun, Mas Didi pun turun. Irma, kamu udah usah turun, kata si Mbak Sofi. Iya mbak. Akhirnya mereka berdua turun, nanya sama si Mbah nuwun sewu. Si mbahnya pun tampak ramah gitu ya. Kayak orang biasa seperti itu. Mbah nuwun sewu mbah, numpang tanya, kata si Mbak Sofi. Iya, nanya apa nduk, katanya begitu. Mbah, jalan pulang itu kemana ya mbah ya? Jalan pulang ke kota, ke Wonogiri, katanya begitu. Lah, jalan pulang ke Wonogiri jauh mas mbak, kata si nenek itu jauh, nyampe bisa besok pagi, kata si nenek itu. Loh, jauh mbah? Iya, ini apa sih mbah, ini daerah apa gitu ya. Nah itu nyebutin si nenek itu, ini apa sih namanya ya, pokoknya nyebutin lah gitu. Mbak Sofi sama Mas Didi asing dengan nama tersebut, nggak ngerti ini kotaknya apa. Dia tuh kayak cuma nyebutin dusun gitu doang, nama dusunnya, ikutnya mana juga administratif ya, kabupaten, kota madianya apa itu nggak tahu. Nah terus gimana ini ya mas ya. Nah si Simbah itu pun akhirnya ngomong, ya udah nduk gini, ini udah malam, jalanan di sini tuh sepi, katanya begitu. Mending istirahat dulu aja, kata Simbah. Kalau lanjut perjalanan malam begini, nanti jalannya nggak kelihatan, nanti jalannya itu nutup, kata Simbah. Oh gitu mbah, terus gimana ya mbah ya? Ya udah, itu rumah saya di depan, kata si nenek tadi. Istirahat aja dulu di situ ya seadanya. Rumahnya namanya juga rumah di hutan begini, rumah di kampung, katanya begitu. Mas Didi pun gimana ya gitu. Mbak Sofi, mas gimana mas? Ya sudah kalau gitu kita mungkin memang butuh istirahat, kata si Mas Didi. Ya sudah mbah, tapi kami mohon maaf merepotkan ya mbah. Sudah apa-apa, kata si mbah. Ayo ke sana ke rumahnya si mbah. Iya mbah, kami bawa mobil sih mbah, mau ikut sekalian. Wah ndak usah, kata si mbah. Orang deket kok ke situ kok. Itu di situ depan, kata si mbahnya, nunjuk gitu kan. Ya udah Simbah jalan duluan. Akhirnya apa? Ini Simbahnya jalan, mereka itu masuk lagi ke mobil, ngikutin si nenek tadi ke sana. Diikutin jalan pelan, memang nggak jauh, paling 30-40 meter lah gitu ya. Tuk. Di sebelah kiri itu ada beberapa rumah di sana, rumah yang benar-benar terisolasi. Ada sekitar 5 atau 6 rumah gitu ya. Yang satu itu paling kecil, cuman ada 5 atau 6 ya. Nah di situ ada rumah dan gak ada listrik sama sekali, cuman pakai lampu-lampu minyak doang begitu kan. Dan ini akhirnya mobil pun dimasukin ke situ, dan Mas Didi tuh nggak ngelihat sebelumnya, Mbak Irma juga nggak ngelihat, Mbak Sofi nggak ngelihat. Kalau di daerah itu di sebelah kanan jalan dari arah mereka sebelumnya ya, ada sebuah desa kecil ya, bukan disebut desa gitu, cuman 5-6 rumah, sedikit banget segitu. Dan akhirnya apa, mobil pun masuk ke sana karena halamannya tuh luas, rumah gitu ya. Rumahnya pun masih rumah-rumah gubuk seperti itu, rumah masih tradisional banget, bener-bener ya wis lah kayak gitu. Setelah mereka parkir mobil, mereka pun turun, gelap.
Mbak Sofi takut, Mbak Irma takut, Mas Didi juga sama takut. Ya tinggal di tengah hutan, kita nggak tahu ini siapa gitu ya, meskipun ya nenek-nenek atau gimana gitu ya, cuman ya takut binatang buas atau apa dan sebagainya. Ya ada ketakutan setannya gitu. Dan akhirnya apa? Mereka pun turun ke situ menuju ke rumah nenek. Rumah si nenek kebetulan paling depan, paling deket sama ini jalanan. Akhirnya ke situ dibawa ke rumah, ya sini ndok, sini istirahat dulu di sini. Si nenek kan buka pintu, ini kayu bakarnya diturunin, Mas Didi bantuin jerak. Si nenek buka pintu rumahnya juga rumah gubuk gitu, dari anyaman bambu seperti yang di belakang itu. Nah ini si Mbak Irma sempat tengok-tengok kan ke belakang sana, ke rumah-rumah sekitar. Mereka juga, ya Mbak Irma juga satu kagum, tapi di satu sisi takut gitu ya. Orang-orangnya pada tidur atau belum gitu. Apa mereka nggak takut ya tinggal di sini di tengah hutan, bener-bener gelap, cuman lampu-lampu minyak itu doang. Dilongokin begini, Mbak Irma itu nyadar kalau pintu di belakang itu, semua rumah pintunya itu kebuka kreket pelan-pelan gitu ya, kayak ada orang-orang lagi ngintip. Dan Mbak Irma itu ngelihat, bukan ngelihat orangnya, tapi ngelihat mata-matanya. Matanya itu ada yang putih, ada yang biru, ada yang merah, cuman kayak cahaya titik dua begitu doang, dalamnya itu gelap. Itu kayak pada ngintip di balik pintu-pintu yang dibuka itu tadi. Mbak Irma kan langsung megang Mbak Sofi kan. Kenapa mak? Gak usah takut mak, kata si Mbak Sofi. Mbak Irma diem aja sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Gak disangka-sangka di dalam gubuk itu tuh bersih ternyata. Meskipun lantainya itu cuman pakai semenan, gak ada keramik, gak ada buruk-buruk mamer, keramik aja enggak, cuman pakai semenan gitu doang. Terus apa? Dikarpetin, itu kayak ada ruang depan, kayak ruang tamu lah, cuman gak ada kursi, gak ada apa. Bener-bener gelaran begitu. Karpetnya itu bagus, kata si Mbak Sofi ya. Karpetnya bagus, tebel gitu, kayak karpet dari Timur Tengah mungkin itu ya. Karpetnya bagus begini. Silahkan duduk di sini, kata si Mbak. Silahkan istirahat dulu di sini. Si Mbak ndak punya kasur, kata si Mbaknya. Jadi adanya seperti ini. Ini si Mbaknya sama masnya kalau misal mau istirahat ya di sini, kata si nenek itu begitu. Wah iya Mbak, ndak apa-apa Mbak, terima kasih, kata si Mbak Sofi itu ya. Terima kasih Mbak. Mas Didi pun tampak dilihat dari mukanya itu sepertinya masih waspada gitu ya. Matanya itu jelalatan kemana-mana, screening gitu ya, dicari ada yang anomali atau enggak, ada yang aneh atau enggak, semuanya itu normal. Sampai Mas Didi pun akhirnya ya sedikit nggak tegang lagi gitu ya, udah mulai santai. Duduklah mereka di sana. Si Mbak Irma sendiri mungkin udah capek banget ya, dia tuh langsung tiduran. Dan si nenek itu dari belakang kutuk ke situ datang, ngasih minuman, pakainya gelas, bukan bambu atau apa, dikasih gelas, tepluk. Silakan diminum dulu, kata si nenek. Sebentar lagi Simbah lagi masak sesuatu, katanya lagi. Lah Mbak ndak usah repot-repot, Mbak Simbah udah capek nyari kayu bakar, katanya begitu. Mbah, saya bantu ya Mbah ya, tak ewangi ya Mbah ya, kata si Mas Didiknya. Lah ndak usah repot-repot, yes Mbah, nuwun sewu numpang ke belakang, tak bantuin Mbah, kasihan si Mbah itu. Akhirnya apa? Si Mbahnya ke belakang, Mas Didi ngikut di belakang situ ngelihat dapurnya. Dapurnya itu ya normal, kayak dapur di kampung-kampung, pakai tanahnya kering, ada tumpukan kayu-kayu ranting-ranting begitu, nggak ada yang mencurigakan satupun, kecuali satu. Ada satu benda, itu karung goni gede itu di pojokan ruangan tersebut. Mas Didi ngelihat ke situ kan. Mas Didi itu lagi ngerebus sesuatu, si nenek, dan dari aromanya itu seperti
entah singkong atau ubi gitu ya, aroma-aroma begitu. Dan Mas Didi bantuin masukin ranting gitu kan ke sana ya, cuman mau ngecek doang sebenarnya tujuannya Mas Didi. Si Mbah pun itu nanya, kamu kenapa toh nyampe nyasar ke daerah ini? Mas Didi pun akhirnya cerita, Mbah, aku itu mau ke rumah seseorang. Rumah seorang siapa katanya gitu kan. Ada namanya Pak D. Romo. Pak Romo, kamu mau ke rumahnya si Romo? Bilang begini. Loh, si Mbah kenal, Mbah. Yo, aku kenal, kata si Mbah. Aku kenal sama Romo, katanya. Ya itu, Mbah, itu Pak Deku, Mbah. Aku tuh mau ke sana. Ya, kalau mau ke rumahnya Pak Dekmu itu, mau ke rumahnya Romo itu, jangan malam. Kalau malam itu jalannya ketutup, kata si Mbah itu. Mas Didi nggak ngerti dengan omongan. Mana ada malam jalanan ketutup kecuali di portal, di perumahan atau apa. Jalanan ini ya kan jalan bebas-bebas aja gitu pikirnya si Mas Didi. Sambil ngeliatin itu di karung itu apa sih? Kayak rambut di sana. Satu karung gede, karung goni. Cuma ada rambut-rambut hitam yang nongol seperti itu. Kayak rambut gitu ya. Mas Didi pun akhirnya apa? Bergeser ke situ. Kata si nenek, jangan ke situ, wis udah itu jangan diotak-atik, kata si Mbah. Sana kamu ke depan aja, temenin istri sama adikmu, katanya begitu. Akhirnya sudah, oh jembah. Tapi ngomongnya nggak serius, nggak marahin gitu ya. Sana di depan aja, nggak boleh tamu itu ke belakang ikut begini-begini itu nggak boleh, kata si Mbah. Gak baik buat tuan rumahnya, katanya begitu alasan. Oh jembah. Akhirnya Mas Didi pun nurut ke sana menghargai tuan rumah tersebut. Nenek itu akhirnya apa? Duduk di situ. Nggak lama singkong sama ubi itu pun keluar. Anget banget, lapar lagi. Setelah tegang-tegangan tadi, Mbak Sofi lapar. Ini silakan dimakan, dikasih gula merah juga waktu itu enak banget malam-malam gitu ya. Mana capek, dingin, Irma juga dokoh gitu ya, lahap makannya. Sama itu tadi, teh anget manis, glek nikmat, bukan main. Nah, kata si Mbah, ya sudah kalian istirahat aja di sini. Nanti besok pagi jalannya baru kebuka. Kalau mau ke rumah Pak Dik Romo, kalau mau ke rumah Romo, cuma nyebutnya itu nama doang. Kalau mau ke rumah Romo itu besok jalannya baru terbuka. Oh Mbah, Mbak Sofi kan bingung, kok tahu? Kok seolah-olah ngomongnya tuh kayak tahu. Dan Simba itu pun akhirnya ya wes, Simba tak lanjut di belakang, kalian istirahat, Simba juga nanti mau istirahat, katanya begitu. Akhirnya sudah Mbak Irma, Mbak Sofi sama si Mas Didi di situ makan sambil ngobrol-ngobrol, Mas, tapi bisik-bisik gitu ya. Kok kayaknya Simba ini kenal sama Pak Dik Romo ya, katanya. Iya kenal, memang kenal, katanya begitu kan. Cuman itu kalau malam katanya jalannya nutup gitu. Itu kali ya Mas ya, makanya kita disasarin. Iya kata si Mas Didinya, ya sudah dah, kita istirahat aja yuk, kita istirahat. Akhirnya udah istirahat. Mas Didi karena yakin ini tuh rumah bukan rumah setan, rumah beneran gitu. Ini rumah orang, nenek-nenek memang beneran. Dan akhirnya apa? Udah mereka malam itu pun tidur, baru gitu udah langsung lelap, kata si Mbak Sofi. Gak ingat apapun, ngantuk banget. Mas Didi pun sama, mereka itu tertidur. Bangun itu pagi, dibangunin sama seseorang. Didi gitu kan. Ada yang manggil, Di, kamu di mana, Di, itu ada yang manggil. Mas Didi kan bangun, siapa itu ya? Akhirnya apa? Bangunlah Mas Didi, keluar pintu itu masih gubuknya itu masih ada. Begitu di luar, Pak Dik Romo. Itu ternyata Pak Dik Romo. Lah, Di, kamu di sini, kata si Padiknya. Dan si Mas Didi akhirnya bangunin si Mbak Sofi sama Mbak Irma ya. Dibangunin, ya mereka kaget begitu keluar melihat kondisi di luar sana. Itu beda banget dengan saat tadi malam. Pagi harinya mereka memang betul tidur di rumah gubuk, tapi rumah cuma satu-satunya, ndak ada yang lain. Sisanya itu bener-bener kayak hutan, bener-bener hutan, ndak ada lapangan, ndak ada apapun gitu ya. Bahkan mobilnya Mas Didi ya nyungsrep itu diantara semak-semak, kaget. Dan akhirnya
Mereka pun, ya sudah, ayo kita pulang, kata si Pade. Ayo ke rumah Pade. Bu Pade, semalam kita begini, Pade. Sudah, tenang aja, ndak apa-apa. Ayo sekarang ke rumah Pade. Dan akhirnya, Pade-nya itu bawa motor. Kamu ingat kan rumahnya Pade? Ini lurus ke situ, terus nanti belok kanan. Di desa ini, nanti ada gerbangnya di situ. Oh, nji Pade, iya, Pade ingat, Pade. Ya udah, Pade duluan. Kamu jangan lama-lama, kata Pade itu seperti itu. Akhirnya apa? Si Mbak Sofi, semuanya rombongan itu nyalain mobil lagi. Masih bingung dengan rumah. Mbak Irmanya juga diem aja dari tadi itu kayak orang shock gitu ya, kayak orang bingung. Mobil dimundurin, ngikutin ke sana. Padenya tuh udah ngilang, jalan duluan cepet banget. Cuman oke, si Mas Didi tadi itu masih inget jalannya. Singkat cerita ya, ngebut ke sana, sampailah ketemu gerbang desa tersebut dan melihat rumahnya Pak D. Romo. Cuman apa? Di rumahnya Pak D. Romo kondisinya tuh rame, banyak orang di sana bertanya-tanya kan. Mas Didi turun, disambut sama warga situ dan mendapat kabar kalau Pak D. Romo itu udah meninggal. Meninggalnya itu tadi malam, semalam Pak D. Romo itu meninggal. Mas Didi pun kaget. Gak mungkin sama si Mbak Irma, Mbak Sofi itu menceritakan ke warga. Tadi kita baru ketemu, belum ada 15 menit. Begini. Pokoknya seru ya. Tapi kenyataan dan faktanya itu adalah Pak D. Romo itu udah meninggal tadi malam. Setelah acara pemakaman sampai selesai, mereka tuh baru pulang sore harinya gitu ya. Dan begitu pulang itu cepet banget gitu ya. Jalanan itu normal. Mbak Sofi juga nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Benar-benar entahlah gitu ya. Aku nggak ngerti. Malam itu ketemu si nenek, paginya ketemu Pak D. Romo dan sebagainya. Dan omongan nenek kalau malam jalannya ketutup, kalau siang, kalau pagi jalanan mulai terbuka lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Sofi di Jogja sana. Terima kasih banyak Mbak Sofi. Mas Didi dan Mbak Irma tentu saja adiknya terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wijit tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan ya doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.